Nama saya Melia Kamal, kelas 11 MIPA 3, nomor absen 4 dari kelompok 3. Konduksi adalah perpindahan kalor dalam suatu zat padat yang tidak diikuti perpindahan partikelnya. Peristiwa konduksi ini terjadi pada batang besi yang dipanaskan di atas bara api saat salah satu ujung besi dipanaskan, maka panas tersebut merambat ke ujung lainnya. Namun saat terjadi perpindahan panas tersebut, partikel dari batang besi tidak ikut mengalami perpindahan. Contoh lainnya yaitu benda yang terasa panas atau hangat saat ujungnya dipanaskan. Knalpot motor atau mobil yang panas saat dihidupkan, dan juga mentega yang mencair karena dipanaskan di atas wajan yang panas. Berdasarkan daya hantar kalor, benda dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama konduktor. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya seperti besi, tembaga, perak, dan juga aluminium. Yang kedua adalah isolator. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya seperti kayu, kaca, dan juga plastik. Nama saya Natasha Hoirunisa dari kelas 11 MIPA 3, absen 27. Nah, sekarang kita masuk ke perpindahan kalor secara konduksi, yaitu kita masukin air panas ke dalam gelas. Kemudian kita masukkan lagi sendok. Ini. Jadi, panas dari air ini akan berpindah ke sendok. Nama saya Hegel Akil Fariji dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 17. Saya akan menjelaskan pengertian konveksi dan cara kerja konveksi beserta contohnya. Apa itu konveksi? Konveksi adalah perpindahan kalor oleh gerakan massal melalui seperti gas dan cairan. Transfer panas awal antara objek dan fluida terjadi melalui konduksi, terjadi karena dengan panas massal, terjadi karena gerakan fluida selama bernapas. Konveksi memindahkan material bersama dengan ruangnya, mengelilingi seseorang ke saluran pernafasan, membawa material tersebut menjadi dekat dengan lapisan saluran pernafasan. Nah, saya akan mencontohkan perpindahan kalor secara konveksi. Salah satunya adalah kita merebus air. Nih, kita merebus air hingga mendidih. Di sini si kalor ini secara konveksi, kalau misalnya untuk perpindahan kalornya dia menggunakan zat perantara. Nah, di sini kan kita ada perpindahan kalornya zat perantara dari panci menuju ke air. Jadi semuanya di sisi ini tuh panas semuanya. Radiasi adalah pancaran energi melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk panas, partikel atau gelombang elektromagnetik atau cahaya foton dari sumber radiasi. Ada beberapa sumber radiasi yang kita kenal di sekitar kehidupan kita. Contohnya ada televisi, ada lampu, ada microwave, komputer, dan lain-lain. Radiasi dalam bentuk gelombang atau disebut juga dengan foton adalah jenis radiasi yang tidak mempunyai massa dan muatan listrik. Misalnya ada gamma dan sinar X, dan juga termasuk radiasi yang tampak seperti sinar lampu, radar, dan handphone. Radiasi alam berasal dari sinar kosmos, sinar gamma dan kulit bumi, penyuluran random dan thorium di udara, serta radionuklida yang ada dalam bahan makanan. Nah, ada radiasi dari alam nih, radiasi benda-benda langit. Karena medan magnet bumi mempengaruhi radiasi ini, maka orang di kutub menerima lebih banyak daripada yang ada di khatulistiwa. Nah, radiasi dari kerak bumi, bahan radioaktif utama yang ada dalam kerak bumi adalah kalium -40, rubidium -87, unsur turunan dari uranium -238 dan thorium -23. Radiasi buatan adalah radiasi yang timbul karena ada berhubungan dengan aktivitas manusia atau kegiatan. Nah, radiasi diperoleh di pembangkit tenaga nuklir, radiasi yang diperoleh di bidang industri. Nah, sumber-sumber radiasi dari buatan apa aja sih? Ada radiasi dari tingkat medik, dalam bidang kedokteran, radiasi digunakan sebagai alat pemeriksa, ada penyembuhan, pemindahan sinar X, merupakan alat diagonis yang paling banyak dikenal. Dosisnya radiasi yang diterima proyektor merupakan dosis tunggal sekaligus terbesar yang diterima dari radiasi buatan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Pradita Arveni Putri. Saya absen 9 dari kelas 11 MIPA 3, kelompok 4. Saya akan mencontohkan
mencontohkan tentang perpindahan kalor secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini suasana sekarang lagi hujan dan ini tuh dingin banget, dan kita akan memanaskan tubuh kita dengan menggunakan kompor. Dan ini tuh salah satu termasuk contoh perpindahan kalor secara radiasi, yaitu tanpa jet perantara, jadi langsung ke tubuh kita. Atau juga bisa contoh lainnya itu seperti kita menjemur tubuh kita di bawah sinar matahari, atau menjemur pakaian, dan banyak lainnya.